Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Aulia Frikas dari kelas PAI 4C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pendidikan. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. 1. Pengertian miskonsepsi. Baiklah, miskonsepsi atau salah satu konsep menunjuk pada konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan yang tidak benar antar konsep-konsep, gagasan intuitif atau pandangan yang naif. Salah satu penyebab terjadinya miskonsepsi adalah anak cenderung memahami kejadian bagian per bagian dan tidak mengaitkan bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua, faktor penyebab miskonsepsi bimbingan konseling dalam masyarakat. Problematika dalam pelaksanaan bimbingan konseling pada dasarnya disebabkan karena adanya pandangan yang keliru dari masyarakat. Pandangan yang keliru antara lain: 1. Layanan dan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. 2. Bimbingan dan konseling hanya untuk orang bermasalah saja. Yang ketiga, keberhasilan layanan bimbingan konseling tergantung kepada sarana dan prasarana. Yang keempat, konselor boleh aktif dan konseli boleh pasif. Dan yang kelima atau terakhir, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terselesaikan. Selanjutnya, materi yang kedua. Definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Bagian yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah memberikan bantuan kepada peserta didik dalam rangka upaya penemuan diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sedangkan konseling merupakan upaya yang diberikan kepada konseli agar dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri. Dalam hal ini, Quran Surah Ali Imran ayat 159-160 salah satu menjadi rujukan atau konsep bimbingan konseling Islam dapat terlahir. Ayat ini berisi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan perilaku lemah lembut Rasulullah SAW adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, larangan untuk Nabi berlaku kasar dan berhati kasar saat menghadapi umatnya agar tidak ada yang menjauh darinya. Bagian yang kedua, perbedaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaan antara bimbingan dan konseling juga terletak pada isi kegiatan dan tenaga penyelenggara. Dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan dari berbagai pihak seperti orang tua, wali kelas, guru, kepala sekolah, dan orang dewasa lainnya. Sedangkan konseling hanya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang kompeten yang telah terdidik. Selanjutnya, materi ketiga. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Baiklah, kedudukan bimbingan konseling dalam lingkup kegiatan pendidikan yaitu: 1. Bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan
bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara kegiatan secara efisien. Yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Dalam bidang ini mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan agar peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkannya. Selanjutnya, jenis-jenis bimbingan. Bimbingan dapat dibagi dalam berbagai jenis bimbingan atau macam-macam bimbingan, yaitu banyaknya orang yang ingin dibimbing pada waktu dan tempat tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, materi keempat, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan dan fungsi bimbingan konseling adalah untuk membantu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, serta kemampuan dasar dan bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi, serta tuntunan positif lingkungannya. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi dan bimbingan konseling membantu agar konseli memiliki pemahaman terhadap dirinya, yaitu pendidikan dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan berbagai upaya konselor untuk berbagai masalah. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, fungsi yang keempat, yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang membantu konseli yang mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, belajar, sosial, maupun karir. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, staf, guru, dan konselor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, materi kelima, yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip layanan bimbingan konseling secara umum adalah sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling berhubungan dengan sikap dan perilaku individu peserta didik. Maka perlu diperhatikan bahwa sikap dan perilaku individu terbentuk dari aspek kepribadian yang unik dan rumit. Perlu kita pahami perbedaan individu orang-orang yang akan dibimbing, agar dalam memberikan bimbingan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dibimbing itu. Selanjutnya, yang ketiga, bimbingan itu suatu proses membantu individu atau peserta didik untuk dapat menolong dirinya dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, yang keempat, bimbingan itu suatu bantuan yang diberikan secara kontinu atau terus-menerus, yakni bukan bimbingan peristiwa sesaat. Selanjutnya, yang kelima, bimbingan hendaknya bertitik tolak atau berpusat pada individu atau peserta didik yang dibimbingnya. Selanjutnya, yang keenam, program bimbingan di sekolah harus sesuai dengan program sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, yang terakhir, bimbingan konseling hendaknya memegang perbedaan prinsip individu atau individual differences principle. Baiklah teman-teman sekalian, kita melangkah ke materi yang keenam, yaitu terakhir, yaitu asas-asas bimbingan konseling. Baiklah, yang pertama, pengertian asas bimbingan konseling. Asas bimbingan konseling adalah dasar yang harus dipegang teguh atau dikuasai oleh guru pembimbing atau konselor dalam melaksanakan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, yang kedua, jenis asas bimbingan konseling. 1. Asas rahasia. Asas kerahasiaan yaitu
menuntun dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalankan layanan bimbingan konseling yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Selanjutnya yang terakhir, atau asas kekinian, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling adalah permasalahan peserta didik dalam kondisi di masa sekarang, dan masih banyak asas-asas bimbingan dan konseling lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah beberapa materi-materi bimbingan dan konseling. Sebagai kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah suatu proses tolong-menolong untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa juga dikatakan hubungan timbal balik antar dua orang untuk menangani masalah klien yang didukung dengan yang selaras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Selanjutnya, bimbingan dan konseling adalah dua komponen yang saling membutuhkan dan saling berperan yang tak akan terpisahkan dalam proses bimbingan dan konseling. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.